Halo, jumpa lagi di episode ketiga dari Lewat Seperempat Abad. Jadi kali ini aku ingin mengutarakan pendapatku ya. Kadang ada dengar-dengar gitu kan, oh main game itu gak ada gunanya, atau misalnya ya kurang-kurangin lah main game atau gimana gitu. Ya mungkin ada sisi benernya juga gitu. Mungkin kalau misalnya main gamenya hanya semata hanya untuk hiburan, ya hiburan butuh juga ya, tapi maksudnya yang purely gak ada manfaatnya gitu ya, mungkin itu bisa dikurangin. Cuma aku harus berterima kasih karena hobi ngegame aku ini, aku itu jadi bisa belajar banyak. Misalnya salah satunya aku bisa belajar bahasa Inggris, karena kan ya dulu misalnya game PS1 atau game dari Game Boy ya, Game Boy Color, Game Boy Advance. Nah itu tuh kan pada umumnya memang belum ada yang ditranslate ke bahasa Indonesia kan, jadi pakai bahasa Inggris. Nah dari situ kan kita ya sambil baca teksnya itu kan kita kalau nggak tahu ya kita buka kamus gitu, jadi kita bisa belajar juga gitu. Dan juga misalnya contoh dari game Harvest Moon, kita harus kerja, harus nabung duit, baru bisa belanja lagi misalnya bibit tanaman apa. Nah itu aku belajar juga dari game gitu, ngatur keuangan. Misalnya kita beli sapi, kita harus nabung berapa, terus nanti sapi kan ngasilin susu, nanti susunya dijual, atau misalnya susunya diolah jadi keju ya. Nah itu kan butuh proses, butuh waktu, dan juga gimana cara nih kita ngatur uangnya nih gitu. Terus kita kan kalau misalnya mau kerja terus, misalnya ngambil yang gratisan nih, yang tanpa beli apa, misalnya kita bisa kayak ngambil apel ya kalau nggak salah waktu itu, apel, atau ngambil bunga terus kita bisa jual. Nah itu kan butuh usaha gitu. Jadi yang karakter di Harvest Moon ini butuh kerja. Dan juga kalau misalnya kita tambang, kayak ada kan mineral gitu ya di gua-gua itu kan, terus kan bisa capek gitu. Nah berarti kan kita harus ngitung juga nih, harus bisa berapa kali kerjanya, terus harus istirahat, karena kalau sakit nanti bisa terlewat kalau nggak salah 3 hari ya itu kan. Nah justru itu aku belajar dari game kayak gitu. Misalnya juga dulu ada main Lemonade Tycoon ya, pokoknya dia ada jual-jualan gitu deh, jual-jualan lemonade, kayak ya jus lemon gitu kan. Nah itu kan kita harus ngatur keuangan, harus ngatur resepnya supaya pelanggan beli, kita nanti bisa upgrade, supaya nanti misalnya bisa lebih cepat menyajikannya, atau misalnya nanti bisa tempatnya lebih besar lagi gitu, pengunjungnya jadi bisa lebih banyak, terus atau kita bisa pindah tempat ya kalau nggak salah gitu. Nah itu kan mengatur keuangan dari game. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya kita main game gitu, yang penting kan ada manfaatnya, kita ada juga ya tujuan untuk belajarnya, untuk mikirnya gitu. Oh dari game nih aku bisa dapat belajar apa ya gitu. Bahkan kalau misalnya cuma hiburan doang nggak apa-apa, kita misalnya butuh relax ya kan, untuk hiburan, untuk istirahat, atau misalnya kita main sama teman gitu kan, untuk ngobrol, mana tuh dari gitu kita dapat kenalan, atau misalnya mengakrabkan diri sama teman gitu. Nanti dari berteman itu kita bisa menghasilkan yang lebih positif, misalnya kayak jadi, ini contoh ya, misalnya bisnis bareng, atau misalnya ada proyek bareng gitu kan. Nah itu bisa gitu. Hanya saja mungkin ya yang aku mikirin itu mungkin memang tetap ya, tapi di kegiatan apapun aja ya, nggak hanya main game gitu, kita harus ada kayak ngebatasin waktu gitu. Mungkin main gamenya mungkin sejam 2 jam. Dan jujur memang sampai sekarang aku masih agak keteteran hal itu sih gitu. Aku belajar untuk manage waktunya. Kadang misalnya sosnya gini, kita main cuma 1 jam, tapi ternyata ya lewat gitulah, jadi 1,5 jam kayak gitu, bahkan 2 jam. Nah mungkin di situ sih memang karena main game itu seru sih kalau bagi aku ya. Bagi kalau gamenya ya yang kayak kita suka deh strategi, aku terutama suka yang kayak strategi gitu. Tapi sih kayak catur, apakah catur itu masuk strategi? Ya bisa jadi ya. Oh ya memang iya sih kayaknya. Oke, jadi sekian dulu episode kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana tentang main game? Apakah setuju atau nggak setuju? Atau gimana, misalnya setuju tapi harus gini-gini atau begini-gini. Nah teman-teman bisa share pengalaman teman-teman di kolom komentar ya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.